aku mati. Kita lanjutkan, monggo. Niki seumur-umur ngaji kados ngeten mboten napa-napa. Berarti niki luar biasa, matinya cuma sebentar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk kepada iftitah. Iftitah niki bagian dari sunnah hayat. Sekalipun niki sunnah hayat, tapi makna yang terkandung di dalamnya luar biasa. Kemarin pernah dipraktekkan wonten musholla kula, bagaimana ibu-ibu jamaah saya suruh ke depan satu persatu untuk mempraktekkan membaca iftitah niki sak maknanya. Walaupun niki memang sunnah hayat, kula kalian jenengan gak maca iftitah mboten napa-napa. Tidak akan menghantarkan sholat kula kalian jenengan batal. Hanya saja tidak sesempurna ketika kula kalian jenengan baca doa iftitah. Berarti nek kula kalian jenengan kepengen baca doa iftitah, sholatnya jangan sampai telat. Jadi di saat kula kalian jenengan takbir juga harus ikut takbir. Niki sekedap malih Ramadan nggih ngapunten. Sak kesusu ni imam tolong iftitah niki dibaca. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita lihat niki kemarin dipraktekkan oleh ibu-ibu. Bagaimana kula kalian jenengan ketika sedang bersedekap, dalam posisi kula kalian jenengan dalam posisi berdiri, inilah makna yang terkandung di dalam doa iftitah. Allah Maha Besar dengan sempurna dengan sempurna kebesarannya. Ada yang mengatakan Maha Besar, Maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah dengan banyak. Dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tegak dan memasrahkan diri. Dan aku bukanlah tergolong orang-orang yang musyrik. Jadi di saat kula kalian jenengan sedang bersedekap membaca doa iftitah niki para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kula kalian jenengan sudah berhadapan dengan Gusti Allah. Jadi perasaan dekat itu harus kita hadirkan. Jangan sampai kula kalian jenengan merasa tidak diawasi. Ingat, Allah lebih dekat daripada urat leher kula kalian jenengan. Maka di saat kula kalian jenengan baca doa iftitah niki, hadirkan Allah dekat dengan kita. Sebagaimana kula kalian jenengan mengatakan di sini, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, sinten Gusti Allah, dengan tegak dan memasrahkan diri. Hanifan muslimah. Tegak Hanif ada yang mengatakan Hanif niku lurus. Ada yang mengatakan di sini tegak. Lurus kencang, wis gak neko-neko. Haram ge haram, halal ge halal. Barang haram gak boleh dikatakan halal, barang halal gak boleh dikatakan haram. Niku Hanif. Bedanya orang Hanif dengan orang soleh, ngapunten, ini ada perbedaan. Hanif itu di atasnya soleh, Pak. Jadi nek wonten tiyang namini Hanif itu di atasnya soleh. Orang soleh taat itu kalau disuruh meletakkan cangkir, maka dia akan meletakkan, pokoknya anggar diletakkan ngoten mawon. Niku soleh, taat, soleh. Tapi Hanif niku di atasnya lagi. Seperti apa? Hanif itu kalau meletakkan sesuatu, maka dia akan meletakkan dan dijaga barang ini agar tidak hancur, barang ini tidak jatuh. Dia mencari barang sesuatu, bagaimana barang ini tidak jatuh. Itu Hanif.
Dadi di wonten tiyang namini Hanif ngapunten. Non sewu. Kalau ada orang namanya Hanif, tiba-tiba kelakuannya gak sesuai dengan Hanif, niku sing ngetren. Tenggen kula jenenge Wak Sabar, tapi tiyang ngamukan wis gak pas blas. Jenenge Pak Sabar, tapi tiyang ngamukan. Kula gadah rencang jenenge Sobirin. Sobirin niku lak sabar, tapi tiange gondokan kali ngamukan wis gak pas. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah pun. Perhatikan di sini dan ingat di sini kula kalian jenengan mengatakan kepada Allah bahwa aku bukanlah tergolong orang-orang yang musyrik. Jadi buktikan kula kalian jenengan dalam hidup dan kehidupan kula kalian jenengan bagaimana merealisasikan doa iftitah ini. Kemudian sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berarti ini kula kalian jenengan hidup mati hanya untuk Allah. Hidup dan mati kula kalian jenengan hanya milik Allah. Berarti kula kalian jenengan gak usah terlalu takut dan tak usah terlalu gentar. Hidup dan kehidupan kula kalian jenengan selalu digunakan untuk mencari ridhone Gusti. Mestine ngoten. Perhatikan. La syarika lahu, bahkan dalam akhir doa iftitah ini tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kalian jangan menyebutkan Allah dalam bentuk apapun. Ngapunten sakniki kadang-kadang semenjak Sriwijaya niku meledak, nggih, jatuh. Lha niki paranormal bergentayangan, Pak. Peramal-peramal niki gentayangan. Kulo kalian jenengan angke percaya dengan ramalan itu berarti gak cocok dengan apa yang kita doakan kepada Allah. La syarika lahu, kita tidak menyekutukan Allah kalau ada seorang peramal dan benar Pak, itu kebetulan benar. Kita berjanji pada Allah bahwa kulo kalian jenengan tidak menyekutukan Allah. La syarika lahu. Lho niki maknanya dalam Pak. Nek kulo kalian jenengan memahami makna ini maka tidak akan tergesa-gesa ketika sholat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu baginya. Karena itulah aku diperintah dan aku tergolong orang-orang yang muslim. Wa ana minal muslimin. Kenapa kulo kalian jenengan tergolong menjadi orang yang muslim berserah diri kepada Allah? Karena kulo kalian jenengan tidak pernah menyekutukan Allah. Ngoten do Pak. Itu makna sekilas yang terdapat dalam doa iftitah. Pun lanjut. Ini kita sekatan ini. Pun perhatikan. Niki masih sunnah hayat. Membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah itu juga sunnah hayat. Makanya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya wajib Pak, sebab bismillah ini pun tercantum dalam Quran surah Al-Fatihah. Niki wau saya khutbah di salah satu masjid sepanjang Sidoarjo Pak, Sukodono Pak. Wih, aduh niki jadwal kula sing anyar enggal. Mestinya jadwal saya di Pertamina, tapi karena Pertamina tidak ada calling, ya sudah kula ten Sukodono. Kula boten repot Pak. Tapi kalau pulau ke Pertamina nanti dirapit sampai kemarin sampai 2 kali dirapit, mending gak budal. Rumah sani dirapit gak sakit dah. Bolak-balik tangan dicublas Kalau saya itu Pak, kalau lagi gondok begini. Lubang kulau 1 minggu yang lalu sudah rapit. Dadak minggu berikutnya saya ditunjuk lagi sebagai khotib di Pertamina. Tiba-tiba disuruh rapit lagi. Saya panggil anunya. Gajal si A suruh kesini, suruh berhadapan dengan saya.
Saya tak ngomong sama dia. Kula ngoten. Suruh Ustaz Muafi rapid sampean dikeceluk Ustaz Muafi ngoten sing bagian anu. Ditunggu dia di Masjid Wal Asr. Ngoten nggih boten moro-moro. Ketoro dia mendolimi orang menggunakan kekuasaan. Nggak percaya, nggak apa-apa bagi saya. Nama saya dicoret nggak jadi masalah. Ustaz Muafi tidak pernah mencari masjid, tapi insya Allah Ustaz Muafi selalu dicari oleh masjid. Ngoten mawon kalau prinsip saya. Saya nggak peduli sekalipun saya dikasih honor mahal. Sebab saya ceramah, saya khutbah bukan mencari honor. Ngoten mawon Pak, kula Pak. Prinsip sederhana. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Niki wau kula teng Sukodono. Teng Sukodono niku ternyata masjidnya Pak. Niku semi Muhammadiyah, semi NU. Ngoten lho Pak. Niki unik niki. Adane ping kalih Pak. Tapi boten enten Bilal. Piye sih? Adane tingkale tapi gak ono Bilal. Iki NU gak NU, Muhammadiyah gak Muhammadiyah. Piye iki kula nggih tanglet. Iki mari salat, kula tanglet-tanglet. Mari salat niku pakai zikir enggak? Mboten Ustaz. Adane ping pira? Ping kali Ustaz lho. Piye sih? Lha nek sampean gak pakai, nek sampean gak pakai wiridan, mesisan adane satu kali. Wis karuan ngoten lho. Boten nopo-nopo, jangan disemikan. Ngira rancu nih. Ala Ustaz niki pun kesepakatan Ustaz nggih pun monggo kula sak kersa mawon. Akhirnya saya tetap Pak. Karena itu semi Muhammadiyah semi NU, saya tetap bersikeras ketika saya baca surah Al-Fatihah, saya tetap membaca bismillah. Kula jajal. Bah tinggu malih kak tinggu malih wis banu kula ngoten. Begitu saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu selesai sholat Pak, saya dikasih WA, dikirimin WA sama petugas seksi pendidikan dan dakwah. Ustaz, jamaah cocok dengan Ustaz. Niki SMS-nya, WA-nya masih saya simpan. Ustaz, alhamdulillah salam saking jamaah merasa cocok dengan jenengan. Cocoknya di mana? Bacaannya enak Ustaz. Oh, bacaannya enak. Mungkin karena pakai bismillah saya katakan begitu. Sebab saya tahu Pak, bagian seksi pendidikan dan dakwah asli Muhammadiyah. Kulo tepang saya Pak. Yang bagian seksi pendidikan dan dakwah iki paling singgarai gak pakai tongkat sih. Kulo semerap, saya nggak usah saya sebutkan namanya. Saya tetap bersikeras Pak. Saya di Mekah ngapunten, di Mekah ngimami di Mekah, walaupun boten ngimami di Masjidil Haram Pak, boten. Saya ngimami memang di Masjidil Haram ngimami, tapi untuk jamaah saya sendiri. Pada saat sholat malam, makanya kadang-kadang kulo niki guyon. Jelek-jelek kayak gini saya juga pernah ngimami di Masjidil Haram. Hah? Beneran tak? Temenan sampai ngimami di Masjidil Haram. Loh, ya temenan. Jamaahnya berapa? Jamaahnya kurang lebih 100 orang. Loh kok 100 orang? Iya jamaah saya sendiri. Wawur. Ngimami tengah jengi Ka'bah sanes makom kula, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi membaca ta'awudz itu betul napa-napa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh. Atau ta'awudznya enggak usah dinyarikan. Cukup di dalam hati. Sebab itu bisa mengusir iblis, mengusir setan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun yang keempat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Niki termasuk juga sunnah hayat. Tangan kanannya persis ngeten niki Pak. Nah niki lho Pak. Jadi nek kula kalian jenengan ngaji ini pakai gambar lebih jelas. Wis gak usah ndelok kitab, sebab niki isine kitab. Kitab niku pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kulo kalian jenengan Arapate grina. Ngoten lho. Pun yang kelima, membaca amin dan ayat dalam Al-Qur'an setelah membaca Fatihah.
itu juga sunnah hayat. Tapi Imam Maliki mengatakan bahwa membaca amin itu juga termasuk sunnah yang diberatkan. Tetapi ini dalam pandangan Imam Syafi'i membaca amin itu tidak begitu berat. Makanya saya tidak pernah membaca amin. Walaupun jenengan kalau ke Masjidil Haram, imamnya setelah waladhdallin membaca amin. Imamnya juga baca amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imamnya baca amin. Amin. Baik imam maupun makmum bersama-sama baca Kenapa kok amin? Ada apa di balik aminnya tentu borodere? Ketika kulo kalian jenengan melafatkan amin, mengucapkan amin, amin kulo kalian jenengan bersamaan dengan aminnya para malaikat yang sholat di aras, maka Allah akan hapus dosa-dosa kulo kalian jenengan. Makanya jangan diam ketika waladhdallin. Waladhdallin. Niki sekedap maling amin wis banter-banteran kali Ramadan. Napa malih dados imami maca ayat dawa pisan. Amin ini dibanterno pisan. Nggih. Amin dijadikan sarana untuk protes. Amin. Tenggene Masjid An-Nur niku malah lari-lari alit kados ngeten niki lho Pak, pinter. Heran saya. Setiap tahun pasti terjadi niku. Apa mungkin ada seorang provokator yang menyusupi arek cilik kula boten semerap. Niki kita sik diselidiki Pak. Mesti niku tenggene Masjid An-Nur Jalan Jemur Wonosari niku lho. Kula nggih termasuk penceramah riko. Begitu ada imam atek rodok dawa ayate, mesti arek cilik niku lho bengok. Pak Le, ojo dawa-dawa Pak Le. Gak kena. Niku setiap tahun Pak Saestu takmir ini lho. Apa ono sing ngongkon be arek cilik iki. Tapi ojo sampai lho di sini lho ya. Kok ono Pak Le, ojo dawa-dawa. Wis. Ustaz diceluk Pak Le dadakno. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Yang keenam, niki sunnah hayat. Yang keenam, mengeraskan suara saat membaca Fatihah dan ayat pada sholat maghrib dan isya, pada sholat maghrib, isya dan subuh. Itu juga sunnah hayat. Sekalipun kalau kalian jenengan sholatnya diam, bagi kulo kalian jenengan nuwun sewu yang sering sholat berjamaah, perhatian pengumuman bagi kulo kalian jenengan yang istiqomah sholat berjamaah, tiba-tiba sholat maghrib dan isya boten sempat berjamaah. Kulo kalian jenengan sholat piyambak, niatkan kulo kalian jenengan jadi imam, biarkan di belakang kulo kalian jenengan barangkali ada malaikat yang menjadi makmum, jenengan seolah-olah jadi imam, suaranya tetap dikeraskan seolah-olah panjenengan jadi imam, betulan. Yang biasa sholat berjamaah, dadak gak tahu sholat berjamaah, sholat ijen di banter nuwai. Niku yo gak kena. Masjid gak tahu diparani. Ya nopo malih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, jadi mengeraskan suara niku juga termasuk sunnah hayat. Andai kata kulo kalian jenengan mengamalkan, melaksanakan, nilainya plus Pak. Plus. Sekalipun niki sunnah yang tidak begitu berat. Pun jenengan biar paham. Jadi nanti kulo kalian jenengan bisa memilah dan memilih. Oh iki abot, oh iki ringan, iki enteng, iki abot. Ngoten lho Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Kita lanjut. Masih sunnah hayat. Yang ketujuh, sunnah hayat membaca Fatihah dan ayat dengan suara pelan pada sholat duhur dan pelan.
Jadi tidak dinyaringkan. Ya kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sholat seperti itu ya sudah. Tapi itu juga sunnah hayat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun yang ke-8, mengangkat tangan ketika ruku dan iktidal. Ruku dan iktidal niku sunnah hayat. Allahu akbar, ruku, iktidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangannya. Itu juga hukumnya sunnah hayat. Kalau dikerjakan nilainya luar biasa, sekalipun sunnahnya tidak terlalu berat. Yang ke-10, membaca lafaz sami Allahu liman hamidah. Itu juga yang dengan itu juga sunnah hayat. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang diam. Boten napa-napa, sebab itu termasuk sunnah hayat. Tapi walaupun sunnah hayat, sebaiknya tetap dibaca ketika bangkit atau bangun dari ruku. Sami Allah, Maha suci Allah. Sami Allah, Allah Maha mendengar. Liman bagi orang yang hamidah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulo kalian jenengan ketika membaca sami Allahu liman hamidah sing dipuji Gusti, berarti nek kulo kalian jenengan muji Gusti Allah, Allah dengar napa boten? Dengar. Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang memuji Gusti Allah. Maka pujilah Allah, karena tidak ada yang pantas dipuji selain Gusti Allah. Allah sakarepe dhewe Gusti Allah niku menciptakan kulo kalian jenengan irung beraneka ragam, ada yang pesek, ada yang setengah pesek, ono sing mancung. Sakarepe dhewe, Pak. Itu namanya hak prerogatif. Sakarepe dhewe. Ngecat lombok beraneka ragam, untuk ono abang, ono ijo, wonten ratu kuning, wonten ono sing coklat, macam-macam. Ya Allah, itu yang disebut dengan sifat ya musawwir, yang menghiasi, Pak. Gusti Allah luar biasa. Nek kula kalian jenengan Pak belajar Asmaul Husna, ya Allah, kita itu kecil bagaikan debu yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kulo kalian jenengan coba buktikan sak dunya niku lho suarane wong niku lho Pak, gak padha kuwate, Pak. Berapa miliar orang-orang. Sak dunya niku lho Pak. Ternyata enggak ada satupun orang yang sama suaranya. Mungkin mirip dia, tapi sama tidak mungkin sama. Suara, sidik jari, wajah Pak, tidak ada yang sama. Kembar. Saya pernah punya murid ngajirin, namanya Raka dan Raki, Daler, Danar dan Dinar. Niku laki kembar. Kula niku bingung Pak, sing ngendi sing Raka, sing Raki sing ngendi? Dadak ibu teko. Oh, sing Danar sing ngendi? Sing Raka sing ngendi? Sing Raki sing ndi kula ngoten. Iki lho Ustaz, bedane nek sampean pengen bedakno, dicekel kali ibuke kupinge lho Pak. Telinganya niku di belakangnya niku wonten tandaan, wonten andeng-andeng. Iki yang namanya Ustaz, ini yang namanya B. Pantes wong ibuke. Kula nggih mboten bingung kula Pak. Makanya itu kalau nanti nikah hati-hati itu. Oh, jangan sampai salah kamar istrinya itu nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-11, niki masih sunnah hayat. Membaca kalimat-kalimat atau doa yang dibaca ketika ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Itu
itu juga sunnah hayat. Makanya niki yang dimanfaatkan oleh imam tarawih ketika ruku gak maca subhana rabbiyal azim, ketika iktidal gak maca sami Allahu liman hamidah, ketika sujud gak membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, ketika duduk di antara dua sujud tidak membaca rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gak membaca niku rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sikat mawon, sing penting cepet salat tarawih. Allahu akbar, Allahu akbar. Gini sing diamalne. Apa sah? Cuman kurang afdol. Ngoten lho Pak. Tapi kadang-kadang heran, sing ngetren niku sing cepet napa sing lambat? Lho iya toh. Sing penting sah Ustaz. Makanya ngawur ae. Akhirnya ngenten dalile Pak. Kita itu 23 rakaat Ustaz. Enggak apa-apa kan lebih banyak tarawihnya. Mereka yang 4 salam 11 sama witirnya. Ya enggak apa-apa, nyantai-nyantai aja karena sedikit. Kan lebih banyak kita Ustaz. Kan bilangan tarawihnya kan lebih banyak kita. Nggih, monggo sakarsa jenengan kula mboten mawon. Nah, iya tapi ini cepet-cepetan kados ngoten seperti yang terjadi di Blitar, seperti yang terjadi di Sumenep Pak, tanggen kula nggih wonten. Nanti kita akan melihat bagaimana video tarawih tercepat bulan Ramadan nggih, kita ketemu mudah-mudahan. Nanti akan saya tayangkan bagaimana video tercepat sholat tarawih 10 menit dari mulai 23 rakaat 10 menit Pak Estu. Nanti akan saya tayangkan videonya bulan Ramadan pun sakniki. Wih, Masya Allah 10 menit Pak. Situ gak mari takbir ngono wis bangkit dari sujud. Tuwa petih. Sampai kiainya mengatakan, bagi saya khusyuk itu bukan dalam gerakan. Khusyuk itu di hati. Loh, guayamu. Khusyuk itu perpaduan antara doa yang kita ucapkan dengan gerakan itu menyatu di dalam hati. Sehingga kalau kalian jenengan paham, oh ini doanya ruku doanya seperti ini, dimasukkan ke dalam hati, dihayati Pak. Sehingga hati kulo kalian jenengan niku merasa dekat dengan Allah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Lah nek pencolotan koyo ngono iku teko endi khusyuke? Kulo niku lho Pak. Sakniki nggih alhamdulillah nggih. Saya termasuk gara-gara kemarin saya protes, saya nggak dipakai, nggak masalah. Satu masjid sak Surabaya tidak usah, nggak masalah. Tapi Jumat saya tetap dipakai. Gara-gara ngeten. Ada salah satu masjid di daerah Kampung Malang yang tidak usah saya sebutkan namanya, tapi daerah Kampung Malang. Semerap Kampung Malang. Nah. Daerah Kampung Malang ini wonten masjid. Ternyata ya Allah masjid rodok gede, saya diminta untuk memberikan ceramah pada saat tarawih Ramadan. Nah, saya juga disuruh ngimami Isya, tapi tidak ngimami tarawih. Kurang ngimami Isya Pak, begitu ngimami Isya, Ustaz ngapunten, imam tarawihnya sudah siap, sampun wonten Ustaz, jenengan cukup ceramah mawon selama 10 sampai 15 menit. Oh nggih pun. Pada saat sholat Isya Pak, nyantai enak hening ngonten karena memang saya sholatnya tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu mantun salam Pak, doa ada yang bisik. Mungkin takmirnya bilang, Ustaz maaf ya ojo dikongkon berarti imam tarawih kesuwen.
Padahal ngapunten nggih Ustaz Mu'adhi ngimami tarawih yang 23 sebelum jam 8 lebih 10 sudah selesai. Sing penting ka ati ceramahnya 7 menit. Lah nek jenengan jaluk ceramah sampai seperempat jam ya terlalu lama. Akhirnya ceramahnya saya singkat, Pak. Jam 8 lebih 5 menit lebih 7 menit niku pun mantun, Pak. Jadi saya juga termasuk cepat, hanya saja tumak ninahnya saya agak dipelankan. Ngoten lho, Pak. Lha ngoten nggih saya kurang cepet. Diganti, Pak. Enggene bacaan yang ganti kula niku enak, bacaan gak enak belas ngoten. Saestu, Masya Allah. Begitu sudah setel, Pak, dia sudah pakai sorban, maju ke depan jadi imam. Masya Allah, Pak. Nilai jam 7:30. Tarawih dimulai. Jam 8 kurang 10 menit selesai. Wih, 20 menit, Pak, tarawihnya. Kurang lebih buanter. Masya Allah, kulo kaisa ambekan rasane. Setelah itu saya menolak untuk diundang. Begitu saya disuruh ngimami dan ceramah di situ, saya nggak mau. Ustaz, urun napa boten? Kalau saya disuruh ngimami dan ceramah saya mau. Tapi kalau saya disuruh ceramah tok tidak usah ngimami. Sementara imamnya potongannya kayak gitu, mohon maaf, sebaiknya saya nggak usah cari yang lain aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita persingkat nggih. Sampai pundi wau? 11, nggih. 12. Duduk istirahat, yakni duduk sejenak ketika bangun dari rakaat pertama dan ketiga. Duduk sejenak, Pak. Jadi kalau kalian jenengan pertama dan ketiga berarti mau ke atas. Allah, duduk sejenak tinggal, Pak. Kan ada yang langsung ke atas. Itu juga boleh. Panjenengan duduk sejenak lebih afdol. Itu sunnah hayat. Monggo, cuman nih tarawih kuwi alah kesuwen langsung ae singkat kesuwen. Ngoten, Pak. Pun. Pokoke yang ke-13 meletakkan dan membeberkan kedua tangan di atas paha kaki ketika duduk di antara dua sujud. Di tempat saya itu ada orang yang tidak usah saya sebutkan namanya. Begitu meletakkan tangannya di niki, membeberkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan, meletakkan dan membeberkan kedua tangan di atas paha. Niku tangannya niku rada miring ngoten lho, Pak. Pahanya ngeten miring niki. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu, Pak. Bukan di atasnya ngeten. Jadi loh, kok aneh? Ternyata orangnya nggih, ngapunten nggih, orangnya agak gimana begitu. Jadi kalau sudah selesai 2 kali ngasih tahu nggih kersana. Dan ketika pakai sarung niku ya Allah sarungnya sampai ke atas sampai lutut ini kelihatan ketika dia sedang sujud. Karena diangkat sudah kasih tahu, nggak usah diangkat, tapi karena orang yang dirodok, ngapunten rodok, nggih pun kersani tidak tersentuh dengan hukum. Pernah, Pak, tenggen kula niku ngapunten nggih, tiyang niki yang tidak usah saya sebutkan namanya niki tidur mulai habis maghrib. Aisyah mestinya dia harus ngadani tenggene musola saya. Ternyata dari habis sholat maghrib ketiduran sampai jam 10:30 malam. Dikira itu masih sholat isya. Masuk ke dalam masjid musola, Pak, adzan jam 11 malam. Wih, ketintang gempar, Pak. Mantun adan, kulo niku ten sapa adan iki lho sih. Mantun adan, Mbak, kulo tingali. Saya tidak berani untuk keluar karena saya tidak punya otoritas, saya bukan seorang takmir. Saya hanya sekedar penasehat. Saya nggak berani keluar. Mantun adan, Pak, jam 11 niku pikiran. Ya Allah.
Kula ngeten mawon, salah wong rodok kok dikongkon adan. Mending di musala Baitul Hidayah, enak Pak ngriki aman. Sing gede gak teko, sing cilik teko. Alhamdulillah. Kula niki tengok-tengok, iki endi sing ngadani, tiba-tiba ada anak kecil dia menghidupkan sendiri, adzan sendiri. Mangkano sing gede aman-aman ae, ono muadzin cilik di sini. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun kita singkat boten napa-napa terlambat seketik nggih. Para jamaah pun yang ke-16 niki duduk iftirash, yakni menduduki telapak luar kaki kiri dan memanjatkan jari kaki kanan pada lantai seperti pada duduk di antara dua sujud atau duduk pada tahiyat awal. Niki lho Pak. Niki yang disebut dengan iftirash. Okay. Nah, ini kata tawarruk itu tahiyat akhir. Ini juga termasuk sunnah hayat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah hayat itu yang ke-17. Duduk tawarruk yakni memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan yang sedang memancat seperti duduk pada tahiyat. Nah, ini namanya tawarruk. Kalau di sini ada kaki namanya iftirash. Nah, persoalannya adalah Ustaz, ketika ada makmum masbuk, sementara imam sudah duduk tawarruk, yang paling bagus itu duduknya iftirash apa tawarruk. Ternyata ada seorang ustadz Pak yang mengatakan lebih baik duduknya harus tawarruk. Oh, iki gak tahu moco hadis sih. Niku ceramah wonten Gunung Sari. Pas kebetulan saya ngisi setelah itu, jamaah bingung tanya saya, Pak. Akhirnya saya beberkan lagi, akhirnya saya bahas lagi. Yang benar itu adalah satu jamaah yang masbuk tidak sama dengan posisi imam adalah ketika tahiyat akhir, sehingga makmum masbuk itu diketahui bahwa dia masbuk dan dia harus mengganti kemasbukannya dengan menambah rakaat lagi dengan ditandai duduk iftirash bukan tawarruk. Dan itu juga sebagai tanda orang yang telat mungkin baru datang, oh ini telat, ini pasti nanti jenengan dekati, jenengan bisa bermakmum kepada orang yang tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun lanjut, napa-napa telat titik. Salam kedua yakni menoleh ke arah kiri dengan membaca salam. Kalau yang pertama menoleh ke sebelah kanan, ini rukun Pak. Tapi kalau menoleh ke sebelah kiri sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau jenengan assalamualaikum warahmatullahi noleh kanan langsung selesai, enggak masalah. Salat panjenengan tidak. Salat panjenengan tetap sah. Yang rukun hanya ke sebelah kanan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah pun ketika nah sunnah-sunnah abad. Apa saja sunnah-sunnah abad? Niki yang berat Pak. Tahiyat awal. Kemudian yang kedua duduk ketika tahiyat awal. Tahiyat awal at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Duduknya, tahiyatnya, dua-duanya itu sunnah abad. Berat lagi Pak. Jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal disunnahkan sujud sahwi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah abad niku apalagi membaca doa kunut pada sholat subuh dan rokaat akhir sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Kunut menurut bahasa artinya doa. Jika seseorang membaca ayat Al-Quran yang bertema doa dengan niat sebagai pengganti kunut, maka kunutnya juga sah. Silahkan panjenengan mau doa, ambil doa di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu juga hukumnya sah. Makanya saya sendiri Pak, kalau misalkan kunut non sewu, ngapunten, kunut saya panjang Pak, apalagi di dalam pandemi ini Pak, panjang kunut saya.
Salah satu diantaranya adalah tolak balak Pak, karena pandemi ini gini. Lewat sholat subuh ketika kunut niku kesempatan, sebab niku hukumnya afdol niku. Doa yang paling afdol adalah doa yang ketika didoakan ketika berada dalam niku Pak afdol dan dimanfaatkan. Bagaimana kunut nazilah niku lihat. Berdiri ketika membaca kunut, berdiri dalam posisi berdiri. Kemudian yang kelima sunnah abad membaca sholawat saat kunut, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi ini juga sunnah abad membaca sholawat, saat kunut loh, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu juga sunnah abad, ditinggal sujud sahwi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah niki doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Niki kunut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian inilah artinya, ini gak usah dibahas, panjang, biar kalau kalian jenengan memahami. Kemudian ini sumbernya yang saya ambil dari kitab Fathul Qarib wal Mujib, penulis Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Jadi jenengan gak usah baca kitabnya, sudah saya jelaskan kepada jenengan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini insya Allah nanti ini akan bahas pada berikutnya. Niki wonten Pak, gimana caranya sujud? Nah ini ada Pak. Nah, tata cara sujud sahwi. Bagi guru kalian jenengan yang lupa tadi, insya Allah berikutnya kita akan tadi. Baik, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'suma bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamjidana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya munibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.